Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Erisan di cerita seputar kopi. Halo, apa kabar teman-teman semua? Mohon maaf sebelumnya, saya cukup lama nggak pernah upload video, kurang lebih sekitar 6 bulanan lebih ya. Jadi sejak saya kembali ke Indonesia, karena memang lumayan sibuk nyari duit yang jelas, ya sibuk nguli. Halo, gimana teman-teman semua? Mudah-mudahan bisnis kopinya tetap terus berkembang dan semakin maju. Dan kali ini saya mau sharing sama teman-teman semua, sebenarnya seberapa menguntungkannya sih kita di bisnis minuman dan makanan ini? Apakah betul-betul bisnis ini menjanjikan buat kita di masa depan? So, kita kulik sama-sama apa aja yang dihitung di bisnis makanan dan minuman ini. Oke, matiin dulu. Halo teman-teman, oke jadi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih sebenarnya cara menghitung atau bisnis restoran, kafe, coffee shop itu apakah benar-benar menguntungkan. Karena kita nggak bisa bandingkan bisnis ini dengan bisnis makanan yang sifatnya UMKM ya. Misalkan contoh, maaf banget, contoh kayak warteg atau juga kayak misalkan abang-abang gerobak ya. Karena kadang-kadang abang-abang gerobak itu hanya ngitung HPP aja, tapi dia nggak menghitung variabel-variabel cost lainnya. Jadi seperti misalkan misalkan harga jual dia misalkan 5.000 ya. Terus modalnya 2.000 nih modal. Ya, ini harga jualnya. Nah, ini modal. Ya, modalnya. Lalu dikurangin, jadi untung 3.000 misalkan. Nah, ini biasanya sesimpel itu mereka cara menghitungnya. Sementara mereka nggak menghitung secara misalkan tenaganya mereka, atau juga listriknya, atau juga yang lain-lainnya ya. Jadi mereka biasanya modalnya itu harga modal udah dimasukkan semua. Nah, jadi nggak ada variabel cost lainnya. Tapi kalau di bisnis restoran atau bisnis cafe atau coffee shop, itu sebenarnya nggak sesimpel itu buat ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat misalkan kadang-kadang misalkan kopi ya, di kopi nih, misalkan espresso, modal cuma 5.000 dijual misalkan 20.000, gila untungnya gede banget 15.000. Iya, sepintas kelihatan seperti itu, sepintas ya. Kalau kita tidak bicara detail apa aja variabel-variabel costnya. Jadi di segmen ini saya mau bicara tentang bagaimana sebenarnya realnya supaya teman-teman yang mau buka coffee shop, cafe, restoran ataupun bisnis yang sifatnya di kuliner bisa mempertimbangkan apa yang saya sampaikan hari ini. Oke, nah jadi begini, kalau kita di bisnis restoran ya, di bisnis restoran itu ada banyak yang mesti kita hitung. Pertama, misalkan harga jual ya, harga jual. Nah, misalkan harga jualnya berapa? Lalu ya, kita setelah harga jual ini HPP-nya berapa? HPP ya, HPP itu harga pokok produksinya, Nah, kalau misalkan contoh misalkan pendapatan omset nih harian ya, omset sebulan 100 juta misalkan, sebulan omset 100 juta. Oke, ini omset sebulan 100 juta ya, misalkan dari jual makanan atau jualan minumannya 100 juta. Nah, berapa sih sebenarnya real profitnya yang benar? Nah, jadi cara ngitung gini, omset lalu dikurangin HPP ya, harga pokok. Nah, HPP ini antara makanan dan minuman itu persentasenya beda-beda. Tapi ada banyak restoran, kafe, ataupun coffee shop itu yang membuat average antara makanan dan minuman. Jadi misalnya dibikin HPP-nya adalah 40% ya. Biasanya minuman itu lebih rendah, profitnya lebih besar, kalau makanan lebih besar HPP-nya. Nah, jadi
HPP-nya misalkan 40%, berarti 100 juta, 40%-nya adalah 40 juta ya. Nah, 40 juta. Oke. Lalu 100 juta dikurangi 40 juta berarti tinggal 60 juta. Nah, 60 juta ini belum profit, teman-teman. Ini masih profit kasar atau disebut dengan gross profit. Ya, gross profit. Jadi keuntungan kasar, belum net profit, masih keuntungan kasar. Jadi ini gross profit. Nah, gross profit ini kalau kita di dunia restoran, kafe, hotel, kedai, coffee shop masih dikurangi lagi dengan yang namanya expense, teman-teman. Expense ya. Expense atau pengeluaran. Nah, pengeluaran ini dibagi dua, ada namanya fixed cost, fixed expense ya. Oke, fixed expense dan variable expense. Variable expense ya. Jadi fixed expense pengeluaran tetap. Pengeluaran tetap biasanya berupa kayak sewa tempat, gaji karyawan, bayar listrik, bayar air. Nah, itu biasanya rata-rata fix. Biasanya pengeluaran yang mesti harus kita keluarkan di setiap bulannya. Itu disebut dengan fixed expense. Nah, yang disebut dengan variable expense adalah lebih cenderung kepada biaya-biaya yang tidak terduga. Ya, misalkan ya biaya parkir yang fluktuatifnya, terus biaya kerusakan barang, kerusakan alat, atau jadi biasanya variable expense ya. Spoil barangnya, atau juga gagal bikin minuman, gagal bikin makanan, itu kan dihitung sebagai cost. Nah, itu disebut dengan variable expense. Nah, misalkan dari expense ini, fixed expense-nya atau pengeluaran tetapnya gaji, listrik, terus juga sewa tempat ya. Misalkan total pengeluarannya di 20 juta atau 30 juta ya. Nah, 30 juta nih fixed expense-nya ya, gajinya, terus juga sewanya, semua 30 juta. Terus variable expense-nya misalkan di 10 juta. Nah, ini variable expense-nya ada di 10 juta. Jadi gross profit dikurangi oleh fixed expense, variable expense, maka sisanya adalah di 20 juta. Nah, ini 20 juta baru yang disebut dengan net profit. Keuntungan bersih, ya, laba bersih, net profitnya ini. Nah, cuman banyak juga terjadi di dunia restoran atau kafe, hotel, dan semuanya kuliner lah ya. Banyak para pelaku bisnis ini biasanya tidak menghitung yang namanya sewa bulannya berapa, atau uangnya itu tidak dikumpulkan. Ya, tidak dikumpulkan. Uang ini sebenarnya uang-uang yang kayak tadi uang sewa itu jangan dipakai. Itu mesti dikumpulkan karena mungkin tahun depan kita mesti bayar sewa. Tapi kebanyakan karena masalah finansial, misalkan kepake dulu uangnya untuk bayar ngomokin gaji, kepake juga untuk beli bahan baku, maka at the end, di akhir dari masa sewa kontrak tempat, kita kebingungan untuk bayar sewa. Nah, ini biasanya hal-hal ini yang terjadi di dunia kuliner, terutama buat teman-teman yang memang belum punya pengalaman running bisnis seperti ini. Nah, jadi inilah realnya, kenyataan yang harus kita hadapi istilahnya sebagai pelaku di bisnis kuliner. Ya, karena apa? Bisnis kuliner itu banyak variabelnya, banyak variabel cost, fixed cost-nya ya. Jadi banyak variabelnya yang mesti kita hitung. Maka di dalam bisnis ini ya, di dalam bisnis restoran sebenarnya berapa sih range net profit yang bagus buat setiap restoran? Nah, kalau kita masih bisa bikin net profit 20%, ini kurang lebih 20% dari omset ini ya. Ya, 20% itu masih bagus, masih top, masih the best. Istilahnya masih ada uang yang bisa dibawa pulang. Nah,
Tapi range yang paling bagus adalah yang biasanya memang didapat oleh setiap pembisnis kuliner itu hanya di sekitar 15% sampai dengan 20%. Nah, buat teman-teman yang nonton video saya, misalkan sebagai pekerja, maka bisa dibayangkan pemilik bisnis di dunia kuliner itu seberapa pusingnya mereka ketika akhir bulan. Ya, kadang-kadang para pembisnis ini tidak memikirkan dirinya, tapi mereka hanya memikirkan bisa gajian aja sudah bagus. Ya, bisa runningin tempat aja udah bagus. Kadang-kadang mereka ya tidak memikirkan ini, belum bisa memikirkan ini. Karena untuk bisa mendapatkan profit ini, ya contoh butuh waktu kurang lebih sekitar di atas 3 bulan, 6 bulan ke atas sampai dengan produk kita dikenal orang. Nah, maka itu sebabnya banyak orang yang milih franchise. Franchise itu istilahnya mereka nggak perlu capek-capek branding. Ya contoh misalkan kayak mie gacoan, Mixue, terus juga kopi kenangan, janji jiwa, itu kan sudah branded ya, udah di branding. Starbucks. Nah, jadi istilahnya mereka udah nggak perlu pusing-pusing lagi nge-branded. Mereka ngebuka di satu tempat udah pasti rame. Nah, itu kelebihan kalau kita franchise. Tetapi kalau mau teman-teman yang idealis, mau egonya besar, biasanya saya mau branding sendiri, mau brand sendiri. Nah, ngebangun brand itu yang nggak gampang. Butuh waktu yang panjang dan berdarah-darah. Banyak kehilangan waktu, energi, pikiran, bahkan uang. Ya, jadi ini di sini yang mau saya bahas di video kali ini. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua ya yang mau running bisnis di dunia kuliner, baik itu minuman maupun makanan. Nggak semudah yang kelihatan ya. Belum lagi banyak sekali hal-hal yang mesti kita pikirin, karyawan yang keluar masuk, terus biaya sewa yang naik, harga barang pokok yang naik, yang unpredictable, yang tidak disangka. Cuma misalkan di dunia kopi, kalau di dunia kopi harga green beans yang naik, harga roasted bean yang mendadak naik juga. Nah, jadi banyak hal yang tidak diperhitungkan atau tidak kita sangka-sangka menjadikan kepala kita menjadi pusing. Oke, buat teman-teman semua, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video Erisan selanjutnya di cerita seputar kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.